Oke, selamat datang kembali di channel Wiku Hermawan. Kita kali ini akan belajar tipe data ya di dalam Java ya. Kenapa sih kita harus belajar tipe data? Karena kalian tahu semua variabel itu adalah wadah ya. Kita tidak ingin wadah mangkok sop kita isi dengan ikan goreng misalnya, kan nggak mungkin, jadi tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, kita akan belajar tipe data. Tipe data dalam Java itu ada dua kelompok besar ya, yaitu primitif dan non primitif. Kemarin sudah pernah saya singgung ya tentang tipe data primitif kan. Nah, apa aja tipe data primitif itu? Dibagi dua ya, tipe boolean dan tipe numerik. Tipe boolean itu berarti tipe data boolean, isinya true dan false ya, benar dan salah, 0 dan 1, benar dan salah, 1 dan 0. Oke, benar itu ya. Lalu tipe data numerik, apa aja tipe data numerik? Karakter, integer, dan floating. Karakter tipe data adalah char, tahu kan, char untuk nulis huruf ya dengan satu petik. Tipe data integer itu ada 4, yaitu byte, short, int, dan long, dengan berbeda-beda jangkauan ya. Nanti akan kita lihat jangkauannya seperti apa. Dan tipe data floating point itu ada float dan double. Itu adalah tipe data primitif di dalam Java ya. Tipe data yang hanya ada value tetapi tidak ada metodenya. Itu tipe data primitif. Nanti kita lihat bagaimana value saja dan tidak ada metodenya itu. Nah, untuk tipe data non primitif itu ada 3, yaitu string, array, dan class. Untuk string dan array akan saya bahas di video yang lain khusus karena memang banyak ya, banyak pembahasannya untuk tipe data string dan tipe data array. Sedangkan di tipe data class akan kita bahas sekarang. Oke, ini adalah tipe data primitif di dalam Java ya. Boolean description-nya itu dia hanya ada 2, yaitu true dan false. Byte itu 8 bits. Char, short, ada di sini, kalian bisa baca. Jadi kalau kita membuat suatu variabel untuk menampung sebuah data, kita harus perkirakan data itu panjangnya segimana. Misalnya gini, short itu mulai dari minus 32.768 sampai 32.767. In dari sekian ya, minus 2 miliar 100 sekian lah ya. Nah, lalu kenapa sih kita harus menggunakan tipe data ini yang short, in, long? Itu kan hampir sama ya, semua pakai integer ya. Kenapa nggak kita pakai long saja untuk semua tipe data sehingga tercakup semua? Long, lihat, long itu jangkauannya minus sekian sampai sekian. Apakah long bisa menampung data sebuah short ya? Misalnya angka 10 bisa, nggak masalah. Tapi ingat, memori yang dibutuhkan kalau kita mendeklarasikan sebuah long itu 64 bit. Jadi ini intinya adalah efisiensi memori guys ya. 64 bit yang dibutuhkan untuk menampung long, sedangkan untuk menampung short hanya 16 bit. Jadi kalau kita misalnya nih membuat suatu online shop ya, online shop, kemudian di dalamnya itu ada harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak sabun segala macam, ya kita nggak perlu pakai tipe data long kan. Nggak mungkin sabun harganya 3 triliun, oke? Kecuali sabunnya berlapis emas dan bekas dipakai oleh Cleopatra misalnya ya, itu mungkin 3 triliun. Itu bukan sabun yang dipakai ya, itu sabun yang untuk dikoleksi. Nah, sabun kita kelompokkan saja di in misalnya, karena in hanya membutuhkan 32 bit data ya, jadi lebih efisien untuk memori. Untuk Java yang bertipe bahasa dengan data tipe yang statis, tipe data itu akan langsung muncul waktu compiling. Jadi begitu compiling, karena dikasih tipe data, maka akan langsung dialokasikan memori untuk variabel itu gitu maksudnya. Beda dengan suatu bahasa dengan tipe data yang dinamik kayak misalnya JavaScript. JavaScript kita bisa mendeklarasikan seperti var a. A awalnya diisi dengan angka misalnya, kemudian di tengah program diisi dengan huruf,
Itu bisa. Tapi kalau di dalam Java karena statis, kita langsung deklarasikan sebuah variabel beserta tipe datanya. Dan begitu di-compile, maka JVM, Java Virtual Machine, akan langsung membuat satu memori khusus untuk menampung data di variabel itu. Kalau kita deklarasikan in, berarti dia akan menyediakan 32 bit memori untuk menampung data itu. Jadi ini perlu diketahui untuk efisiensi ya. Kalau program kita kecil nggak masalah, kita pakai long untuk sebuah short. Tapi kalau kita sudah membuat suatu program yang besar yang memakan hard disk yang banyak, bedanya antara long dan short itu jauh sekali kan. Ini seperempatnya ya short. Jadi kalau long itu tipe data long itu membutuhkan 10 giga, mungkin kalau tipe data short hanya membutuhkan sekitar 2,5 giga. Oke. Seperti itu. Ini ada float dan double itu untuk yang koma-koma ya, desimal. Kita pakai float dan double. Sampai berapa komanya? Jadi ketelitian yang kita butuhkan untuk angka itu ya kita tentukan. Kalau sangat teliti sampai 16 desimal digitnya, berarti kita pakai double. Kalau misalnya hanya 7 desimal, berarti kita pakai float. Gitu. Oke. JVM selama bekerjanya itu pasti akan bekerja di dua tipe memori, yaitu stack dan heap ya. Stack dan heap itu apa? Stack itu kayak tumpukan, dan heap adalah suatu tempat memori yang kita juga tidak tahu di mana JVM naruh memori itu. Oke, seperti ini. Nah, misalnya kita deklarasikan sebuah integer yaitu A, in A sampai dengan 10, atau in A diisi dengan angka 10. Itu 10 masuk di A, di stack. Jadi sebuah variabel bertipe primitif menyimpan datanya ada di dalam stack, tidak di heap. Langsung di situ. Nah, seperti boolean B sama dengan true, berarti B adalah sebuah variabel bertipe boolean diisi dengan true. Boolean itu bertipe primitif, maka boolean nilainya di dalam variabel B ini akan disimpan di dalam stack. Nah, kecuali kalau kita sudah membuat sebuah objek, misalnya new manusia. Nah, objek atau tipe data non primitif di dalam Java itu disimpan di dalam heap. Nah, heap itu suatu tempat yang disediakan kalau kita mendeklarasikan sebuah objek. Nah, heap itu ada alamatnya. Misalnya kita membuat objek manusia, new manusia, maka di dalam heap itu akan disediakan satu tempat untuk menampung objek itu beserta alamatnya. Oke, lalu bagaimana kita mengaksesnya? Ya, di dalam stack akan disediakan sebuah variabel A bertipe manusia yang menunjuk ke alamat objek di dalam heap. Jadi di dalam stack ini kita deklarasikan A, manusia A, berarti A itu bertipe manusia yang kemudian kita isikan dengan new manusia gitu kan. Nah, A ini akan diisi dengan alamat objek di dalam heap. Jadi bukan objek itu dimasukkan ke dalam stack, tapi objek itu di heap dan alamatnya direference atau ditunjuk oleh variabel A dalam stack. Nah, ini bedanya ya. Kalau variabel bertipe primitif itu langsung diisi di stack. Tapi kalau variabel bertipe objek, objeknya diciptakan di heap, kemudian variabelnya di stack, variabel itu akan langsung menunjuk ke alamat objek itu dalam heap. Jadi kalau misalnya ini alamatnya F10B20, maka di dalam stack manusia A itu variabel bertipe manusia, isinya adalah alamat dari objek itu ya, F10B20. Sama dengan array. Array juga disimpan di dalam heap. Kemudian char, kalau char kalian tahu tadi dia bertipe primitif, maka char langsung diisi di dalam stack. Lalu apa bedanya sih kalau kita membuat variabel bertipe objek sehingga dia objeknya diciptakan di dalam heap dan direference oleh sebuah variabel di stack? Makanya di dalam Java itu variabel bertipe objek itu disebutnya sebagai reference variabel atau variabel referensi, bukan
variabel primitif karena dia memang mereferensi ya, isinya variabel variabel objek itu adalah mereferensi ke objek yang diciptakan dalam heap. Oke, pengaruhnya apa jadinya? Bedanya antara sebuah variabel bertipe primitif dengan yang non primitif. Oke, kita ada namanya passing value. Oke, kita lihat sekarang. Kita punya wadah namanya A. Oke ya. Ini yang bertipe primitif ya. Kita punya wadah kontainer namanya A. Kita isi dengan angka 100 karena A itu bertipe integer misalnya ini. Oke. Kemudian kita membuat suatu pernyataan in B sama dengan A. Jadi saya mendeklarasikan sebuah B, sebuah integer juga yang isinya A. Jadi isinya sama dengan A. Maka seperti saya membuat sebuah kontainer B yang saya isi dengan angka 100 juga. Isinya akan 100 ya. Jadi kalau saya membuat statement in B sama dengan A, saya mendeklarasikan sebuah B yang bertipe in yang isinya sama dengan A, maka saya seperti membuat sebuah kontainer baru namanya B ya. Kemudian diisi dengan angka 100. Jadi A dan B sama-sama isi 100. Kalau B gitu kita buat suatu statement lagi, in B sama dengan 200, maka isinya B yang aslinya 100 itu dibuang ya. Kemudian B diisi dengan 200. Bagaimana dengan A? Apakah A tetap 100? Jelas tidak terpengaruh A itu. Isi variabel A tidak berubah, dia tetap 100, sedangkan B berubah jadi 200 karena statementnya adalah in B sama dengan 200. 100 dibuang, 200 masuk. Jadi B isinya sekarang 200, A tetap 100. Tapi ini tidak berlaku kalau passing reference ya. Kalau passing reference untuk variabel-variabel non primitif itu agak berbeda. Oke, kita lihat sekarang. Di dalam heap saya menciptakan sebuah objek manusia, alamatnya di F10B20 seperti tadi ya. Di dalamnya ada properties nama dan usia. Di dalam heap jelas kalau objek itu diciptakannya di dalam heap. Kemudian di dalam stack kita menciptakan sebuah manusia A. A sama dengan new manusia, berarti heap kita menciptakan objek, kemudian di stack kita menampung variabel, isinya variabel itu adalah alamat dari objek manusia, bukan objek manusianya ya, harus ingat. Jadi alamat dari objek manusia. Oke. Kemudian kalau saya membuat sebuah manusia B sama dengan A, jadi saya membuat variabel kedua bertipe manusia sama, dan saya isi dengan isinya A, kayak yang tadi ya, in B sama dengan A. Saya membuat variabel B yang isinya sama dengan A. Saya seperti membuat kontainer baru, saya isi dengan 100 karena isinya A 100. Yang tadi yang passing value. Nah, sekarang manusia B sama dengan A. Ini berbeda dengan passing value tadi ya. Ini seperti saya membuat variabel B bertipe manusia yang alamatnya sama. Jadi dua variabel ini A dan B sekarang menunjuk ke objek yang sama, yaitu objek manusia di dalam heap. Pengaruhnya apa? Kalau saya di manusia B ini, di B ini, saya rubah nama di objek manusia di heap, maka A akan melihat perubahan itu. A akan ikut berubah namanya. Nah, itu passing reference seperti itu. Kalau passing value tadi yang A yang isinya 100, kalau B kita ubah jadi 200, dia tetap 100 isinya A. Tapi kalau di dalam non primitif dia ikut berubah. Oke, kita sekarang coba untuk ngodingnya ya. Buka Eclipse-nya ya. Kalau udah, kita coba membuat sebuah new project di dalam Eclipse ya. Alah, ini kenapa mouse saya ini ya? Other Java project. Projectnya oke, value reference misalnya ya. Value, terserah kalian mau bikin nama project apa, terserah. Oke, value reference.
Langsung finish saja saya. Oke, saya ada project di sini, value reference. Seperti biasa di dalam SRC kita akan membuat langsung saja ya sebuah kelas ya. New class. Kelasnya namanya pass by value. Oke. Saya pakai langsung public static void main ya supaya saya nggak ngetik, capek ngetik tuh ya. Oke. Di sini saya sudah punya kelas pass by value. Kemudian saya akan mendeklarasikan sebuah variabel in misalnya A sama dengan 100 seperti yang tadi ya. Kemudian di sini saya akan mendeklarasikan variabel kedua B namanya in B sama dengan 100. Oke. Coba kita cetak sekarang. A berapa isinya, B berapa? Jelas 100 dan 100 ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. System out print pakai ln aja ya, biar ganti baris. Misalnya A. Dan di bawahnya kita buat untuk mengeluarkan isi dari variabel B. Kita jalankan sekarang. Oke, save. Dalam konsol akan keluar 100 dan 100 karena memang A dan B isinya sama. Coba sekarang saya rubah sedikit. B 100. Oh, B sama dengan A. Nah, sekarang isinya B adalah A. Kita run. Apakah masih 100 dan 100? Oke, masih 100 dan 100. Sekarang setelah saya membuat statement in B sama dengan A, saya rubah B. In B sama dengan 200. Apakah A berubah? Saya pertama statementnya A isinya 100. Kemudian saya membuat statement kedua. Variabel B saya ciptakan, saya isi dengan A. Jadi sama-sama 100 isinya. Kemudian statement ketiga, saya bilang bahwa B saya isi dengan 200. Jadi awalnya B itu A, kemudian B saya ubah menjadi 200. Apakah akan berubah A-nya? Coba kita lihat. Tidak. A tetap 100, B jadi 200. Jadi yang dirubah itu hanya B. Jadi nilainya yang berubah. Karena dia tidak ada alamat, karena ini bertipe primitif. Ya, kelihatan sekarang ya. Kalau saya mendeklarasikan sebuah B itu sama dengan A, kemudian B saya rubah menjadi 200, A tetap 100. B 200 seperti ilustrasi saya tadi ya, kontainer ya, ada dua kontainer. Saya mau ngapain dengan kontainer B, ya A tidak akan terpengaruh karena nilainya yang berubah. Oke, sekarang kita coba dengan pass by reference ya. Ini saya tutup, gak apa-apa ya di sini aja ya. Udahlah kita pakai kelas yang ini aja. Oke, walaupun namanya pass by value, tapi kita akan membuat pass by reference. Kita hapus saja. Hapus. Nah, karena kita mau membuat suatu objek, nah seperti kalian tahu kalau kita mau membuat objek, kita harus membuat apa dulu? Kelas ya. Kita membuat kelas karena kita harus membuat cetakannya dulu. Kita nggak bisa membuat bendanya kalau nggak ada cetakannya. Oke, manusia. Finish. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelas manusia. Saya isi dengan tadi ya, string nama dan in usia.
Nah, ini saya membuat sebuah kelas manusia yang dengan dua properties yaitu nama dan usia. Saya save. Saya nggak buat metode, nggak perlu. Untuk memberi contoh pas by reference, kita hanya perlu properties saja. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel A sama kayak tadi, tapi bukan in tipenya, tapi manusia. Manusia A. Saya sudah membuat variabel. Sekarang A saya isi dengan objek dari kelas manusia. A sama dengan new manusia. Nah, sekarang saya udah punya A dan ada isinya new manusia. Seperti kalian lihat di ilustrasi tadi, A itu sebenarnya tidak benar-benar berisi objek dari kelas manusia, bukan. Objeknya ada di heap, alamatnya dipegang oleh A. Ya, jadi A itu menunjuk ke sebuah objek di heap, objek dari kelas manusia. Makanya A itu disebut sebagai reference variable atau variabel referensi. Jadi sebenarnya tidak benar-benar berisi, hanya menunjuk. Saya isikan namanya. A, nama. Misalnya namanya adalah Joko. Oke, salah ya. Sekarang A, manusia, objek manusia ini namanya Joko. Nah, A ini. Sekarang saya membuat sebuah variabel kedua namanya B. Manusia B. Nah, sekarang di dalam stack saya sudah membuat sebuah kotak tambahan namanya B ya, variabel untuk menampung variabel B. Kemudian saya bilang gini, B sama dengan A. Oke, jadi B diisi dengan objek yang sama dengan A. Karena ini reference variabel, maka tidak benar-benar berisi, saya bilang. Jadi kalau saya nyebut B sama dengan A, itu sama saja saya bilang B menunjuk ke objek yang sama dengan A. Alamat yang disimpan B adalah alamat objek yang sama yang disimpan oleh A. Jadi objeknya satu. Nah, yang nunjuk dua, B sama A. Sekarang saya rubah namanya B. Nama A Joko. Nama B saya bentar, saya akan menampilkan dulu pakai sistem output lainnya. Apakah B namanya Joko juga? Sistem out print ln A nama. Oh, namanya A saya akan keluarkan, dan yang kedua saya akan mengeluarkan namanya B. Oke. B nama. Nah, apakah A nama dan B nama itu akan mengeluarkan Joko? Kasihan Joko dikeluarkan. Oke, maksudnya mengprint Joko ya di konsol ya. Tuh sama ya. Jadi Joko dan Joko akan keluar. Karena B itu ada suatu variabel bertipe manusia yang menunjuk ke objek yang sama dengan A. Di sini. Objeknya sama di dalam heap tadi. Coba sekarang B sama dengan A. Setelah statement itu, saya akan merubah namanya B. B nama sama dengan Susilo. Nah, misalnya gini. Jadi yang saya rubah itu namanya B, bukan A. A nama Joko. Kemudian saya membuat variabel B yang menunjuk ke objek yang sama. Kemudian saya rubah B nama Susilo. Namanya A siapa sekarang? Kita buktikan ya. Ternyata A jadi Susilo juga. Jadi itulah pass by reference. Jadi karena yang ditunjuk objek yang sama, begitu B mengubah nama, maka namanya A pun ikut berubah. Seperti ini. Jadi sekarang nama A jadi Susilo juga, padahal saya ubah nama B yang saya rubah jadi Susilo. Ternyata nama A yang tadinya Joko jadi Susilo juga. Ya, itu perbedaan pass by value dan pass by reference. Oke, namanya ini pass by reference ya, jangan diperhatikan karena saya malas bikin kelas baru lagi.
Ini pass by reference. Oke, itu akan sangat penting nantinya waktu kita belajar objek orientednya ya. Bagaimana kelakuan sebuah variabel yang bertipe objek, bertipe kelas seperti B ini, B, A itu bertipe kelas ya. Bagaimana kelakuannya kalau dia menunjuk ke objek yang sama. Nah, itu akan sangat membantu kita. Banyak permasalahan-permasalahan dalam object oriented programming yang bisa diselesaikan dengan pengertian yang mendalam tentang pass by value dan pass by reference. Oke, sekian video saya kali ini tentang tipe data di dalam Java. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis komen di bawah. Kalau suka klik like. Terima kasih. Selamat pagi.